upaya penggagalan atau pengungkapan kasus terkait dengan illegal mining dengan modus menggunakan kontainer. Memang pada prinsipnya kontainer atau batu bara ini dibekali dengan dokumen yang sah. Namun asal-usul barang diduga kuat berasal dari kawasan IKN. Kerja dari rekan-rekan pimpinan Polri dan juga ESDM ini merupakan bukti sinergi yang dilakukan oleh otoritas IKN untuk kemudian bisa membangun bersama. Karena bagaimanapun juga, seperti disampaikan oleh Pak Pimpinan, IKN ini adalah wajah dan marwah negara kita. Ini adalah operasi dari yang hulu sampai ke hilir. Ini yang pertama kali, operasi hulu sampai ke hilir, sampai ke Surabaya ini. Makanya kami sangat apresiasi dan terima kasih dengan jajaran Mabes Polri, karena ini baru pertama kali menangkap batu bara sampai kepada penerima manfaatnya. Kemudian untuk upaya pengendalian pencemaran lingkungannya juga, jadi tidak ada upaya pengendalian air limpasan dari kegiatan area pertambangan. Itu kita lihat nanti kalau di gambar tersebut sudah dilihat dari bahwa air limpasan dari kegiatan-kegiatan penambangan itu langsung terbuang ke lingkungan, ke badan air tanpa ada pengolahan. Itu kemudian terbentuk yayasan tambang yang tidak ada pengolahan secara khusus. Kasih ya semuanya. Tentu kita berharap satu penjelasan yang lebih detail, mendalam dari Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nunung Saifuddin. Pak Nunung, Anda tadi menjelaskan bahwa kemudian taksiran kerugian negara 5 triliun dari ungkapan yang dilakukan. Bisa jelaskan lebih detail? Kerugian yang ditimbulkan sementara ini adalah kerugian lingkungan, itu lebih kurang 3,2 triliun. Kerugian lingkungan ini tetapi masih bisa naik lagi karena ini hanya baru dihitung dari kerusakan hutan, ya rekan-rekan. Sementara karena ini adalah wilayah konservasi, ada variabel-variabel lain yang kemudian menjadi nilai kerugian juga. Sementara kerugian dari batu baranya sendiri sekitar 2,2 triliun. Nah, total adalah 5,7 triliun sementara ini. Tapi saya yakin nanti akan jauh lebih besar setelah kita menunggu hasil penghitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang mereka akan menjelaskan variabel-variabel kerugiannya apa saja. Ya. Pak Nunung, kalau kita bisa lihat di sini. Ini adalah batu bara ilegal itu ya. Berapa lama waktu pengintaian dilakukan untuk memastikan bahwa barang bukti ini pada akhirnya diamankan beserta dengan tersangkanya? Ini kita lakukan mulai surveillance kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Ya. Oke. Sehingga kita bisa ngambil dari hilir, ya. Hilirnya sementara ini masih di level di pelabuhan. Nanti kita akan kembangkan lagi kepada penggunanya atau pemakainya. Namun demikian, untuk pemakai kita akan mencari tahu apakah mereka tahu barang ini barang legal atau ilegal. Kita juga tidak bisa serta-merta menjadikan mereka sebagai tersangka. Oke, kita mau pastikan lagi yang dietalasekan di sini kan puluhan kontainer, tapi yang kita mau pastikan berapa total kontainer yang diamankan? Kontainer yang kita amankan ada 351, 248 sudah kita sita di Surabaya dan 101 masih kita amankan, masih dalam proses pemeriksaan dokumen dan nanti manakala ini sudah kita temukan pelanggarannya maka akan segera kita sita juga. Oke, total tersangka, Jenderal? Sementara ini baru ada 3 dan pasti akan berkembang lebih banyak lagi. Nah, tentu ini menarik karena kita bicara mengenai satu praktek tambang ilegal yang pada kenyataannya ia beroperasi di wilayah otorita Ibu Kota Nusantara. Terus terang, saya pribadi kaget. Bagaimana kemudian aparat memastikan dan memetakan bahwa ini adalah tambang yang tidak berizin, tambang yang ilegal di wilayah otorita kita? Jadi ini,
lokasi tambang, selama itu tambangnya di hutan lindung apalagi di hutan konservasi, pasti tidak akan terbit IUP. Ya. Kenapa sementara ini mereka bisa berlangsung lama beroperasi dari 2016 ya, sampai dengan 2025 kemarin, karena mereka kucing-kucingan. Jadi lokasinya pun tidak dalam satu hamparan, tetapi ada beberapa tempat yang mereka bisa kerjakan dan mereka selalu berpindah-pindah. Nah, walaupun beberapa waktu yang lalu dari Polda juga pernah melakukan pengungkapan atau penangkapan di lokasi tersebut. Tunggu, Anda sebutkan lokasinya berpindah-pindah, tidak dalam satu hamparan. Apakah di balik ini ada sindikat? Nah, itu yang sedang kita dalami dan kita akan ungkap. Komitmen kita dalam rangka mendukung Astacita Bapak Presiden Prabowo, Pak Kapolri menegaskan agar kita bisa memberantas illegal mining siapapun pelakunya. Nah, itu dia. Kan disampaikan dalam pidato Presiden bahwa illegal mining ataupun tambang ilegal memang harus ditertibkan. Dan proses penertibannya kan lintas sektor, Pak Jenderal. Apakah itu sudah dilakukan, koordinasi lintas sektor itu? Sudah. Dan itu sudah ada perintah dari Pak Presiden kepada Pak Bahlil selaku Menteri SDM untuk membuat satgas. Dan tadi akan kita sudah rapatkan beberapa hari kemarin untuk segera menindaklanjuti perintah dari Presiden yang menjadi stakeholdernya nanti adalah Kementerian SDM, didukung kita dari Polri, dari TNI, dan juga kementerian terkait. Indikasi itu mengartikan bahwa sesungguhnya praktek-praktek serupa juga masih ada. Praktek-praktek tambang ilegal itu juga masih masif. Bicara perkara ini di wilayah otorita IKN, masih ada praktek serupa, Jenderal? Sedang kita dalami. Sedang didalami. Tapi ada dugaan ke arah sana. Karena praktek tambang ilegal ini kan tidak hanya batu bara dan tidak hanya di kawasan IKN. Seperti kami sampaikan tadi bahwa ini masif. Nanti akan berkembang kepada komoditas yang lain seperti nikel, emas, dan itu tidak hanya di wilayah IKN. Ada di Kalbar, ada di Sumatera, ya. Banyaklah nanti kita akan. Yang penting kita punya komitmen untuk mendukung, mengamankan, dan mensukseskan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Satu lagi, Jenderal, terakhir. Seberapa penting kemudian memastikan penindakan hukum tetap dilakukan, tapi prakteknya ekonomi dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bisnis tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan batu bara ini kan fluktuatif. Kadang dia banyak, kadang sedikit. Ini tidak akan pernah mengganggu. Kenapa? Ketika illegal miningnya kita berantas, maka yang legal dia pasti akan meningkatkan produksinya. Sehingga kebutuhan tetap tercukupi. Kebutuhan tercukupi seperti biasa, otomatis pemasukan negara dari royalti pun masih tetap sama. Batu bara yang ditambang secara ilegal di ibu kota Nusantara, Pak. Itu menyedihkan. Tambang-tambang itu akan kita mungkin revitalisasi, kita hijaukan kembali. Karena kami diberi amanat oleh pemerintah untuk kemudian bisa mewujudkan IKN itu sebagai kota berkelanjutan. Usahakan minimal harga stabil.